Riyadhus Shalihin ya. Bab 285 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Bab 285 babu karohati udil insan fi hibatin. Aud atau ud. Bab makruhnya, dibencinya udil insan, menarik kembali, mengembalikan, menarik kembali al insana manusia fi hibatin dalam hibah. Hibah itu ya mirip dengan hadiah ya, hibah atau hadiah. Lam yusallimha ilal mauhubi, yang hibah yang dia belum berikan kepada orang yang diberi hibah. Al mauhubu lahu. Bolehkah orang itu atau makruhnya orang menarik pemberian padahal itu belum sampai kepada orang yang diberi? Wa fi hibatin, dan dalam soal hibah pemberian, wahabaha liwaladihi, yang dia menghibahkannya, dia memberikannya liwaladihi kepada anaknya, wasallamaha, dan dia menyerahkannya, au lam yuslimha, atau dia belum menyerahkannya. Hibah kepada anak sudah diserahkan atau belum. Wa karohati syira'ihi syai'an tusuddiqo bihi, wa karohati, dan makruhnya, tidak disukainya, syira'ihi, penjualannya, syai'an, sesuatu yang tusuddiqo bihi, disedekahkan dengannya, min, dari alladzi tasaddaqa alaihi, alladzi, orang yang tasaddaqa alaihi, dia bersedekah kepadanya, au akhrajahu an zakatin, atau dia akan mengeluarkannya an zakatin, dari sebab zakat, au kafarotin, atau kafaroh. Kafaroh itu penghapus ya, penghapus sumpah atau penghapus yang lain, denda, wanahwiha, dan semisalnya. Wala ba'sa bisyira'ihi min syakhsin akhar, dan tidak mengapa menjualnya atau membelinya min syakhsin akhar. Syira' itu membeli, bukan menjual ya. Membelinya min syakhsin akhar, dari orang lain, qad untukila ilahi, yang sudah berpindah kepadanya. Gimana maksudnya ini? Jadi panjang sekali. Makruhnya orang itu menarik kembali hibah pemberian yang belum dia berikan. Hibahnya belum diberikan pada orang, tapi ditarik nggak jadi. Atau hibah yang diberikan kepada anak, baik sudah diberikan, sudah diserahkan maupun belum diserahkan. Itu juga makruh. Atau tidak boleh juga membelinya sesuatu yang dia sudah sedekahkan. Nanti kalau kita lihat hadisnya akan lebih jelas. Jadi bersedekah, terus sedekahnya itu dianggap tidak diurusi dengan baik, terus dibeli lagi, gitu. Nggak beli lagi aja, itu nggak boleh, makruh di sini ya. Kemudian juga bagaimana dengan kalau dia membeli dari orang lain, barang itu sudah pindah pada orang lain terus dibeli. Kalau di sini dikatakan la ba'sa, tidak mengapa. Ini mazhabnya Imam An-Nawawi, penyusun kitab Riyadhus Shalihin. Baik, kita lihat hadisnya. 1612, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladzi ya'udu fi hibatihi. Nabi bersabda, alladzi, orang yang ya'udu, menarik kembali, mengembalikan, menarik kembali fi hibatihi, pada hibahnya, itu kal kalbi, seperti anjing yang yarji'u fi qaihi, mengambil kembali muntahnya, yarji'u, kembali, fi, pada qaihi, muntahnya, sesuatu yang dimuntahkan dari mulutnya tentunya.
Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, masalul ladzi yarji'u fi shadaqatihi, masalu permisalan, perumpamaan alladzi orang yang yarji'u menarik kembali fi shadaqatihi pada sedekahnya, sedekahnya itu kamasalil kalbi yaqi'u, seperti anjing muntah, yaqi'u muntah. Tsumma ya'udu fi qaihi, kemudian dia kembali kepada muntahnya itu, fayaquluhu, lalu dia memakannya, memakan barang yang dia muntahkan tadi, yang dia muntahkan tadi. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain lagi, al-aidu fi hibatihi, orang yang menarik kembali, al-aid, orang yang menarik kembali fi hibatihi, pada hibahnya itu kal-aidi fi qaihi, seperti orang yang menarik kembali muntahnya, sudah dimuntahke terus ditarik lagi. Bukhari di 2621 dan 2622. Kalau yang 2621 itu bunyinya matanya ya, matanya itu al-aid fi hibati kal-aid fi qai'i, orang yang menarik lagi kembali pada hibahnya itu seperti orang yang mengambil kembali muntahnya. Kalau yang di 2622 bunyinya laisalana mathalus sau, kata Nabi ya, tidak ada bagi kami ini permisalan yang buruk, alladzi ya'udu fi hibati kalbi yarji'u fi qai'ihi, orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang mengambil kembali muntahnya. Kalau di Sahih Muslim nomor 1622 atau nomor 5, bunyi matannya itu mathalul ladzi yarji'u fi shadaqatihi, permisalan orang yang kembali pada sedekahnya itu kamathalil kalbi yaqi'u, seperti permisalan anjing yang muntah, tsumma ya'udu fi qai'ihi, lalu kembali kepada muntahnya, fayaqulu, lalu dia memakannya. Ini ya, maka kalau Imam Nawawi menganggap itu makruh karoha. Karoha itu sebenarnya ada dua, makruh tanzih sama makruh tahrim gitu kalau dalam fikihnya. Kalau makruh tanzih itu ya makruh-makruh yang kita kenal itu. Kalau dikerjakan tidak mendapat pahala, ditinggalkan dapat pahala. Tidak berdosa, maaf ya, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala, berlawanan dengan sunnah. Tapi kalau makruh tahrim, bunyinya makruh juga, tapi karohiyatut tahrim gitu. Kalau itu berarti ya haram, nggak boleh. Lah ini fikih ya, masalah fikih ya. Ini kan bunyinya kalau di hadis ini ya, mungkin di hadis lain kita nanti kan dapatkan. Di sini kan diibaratkan dengan kalbi yarji'u fi qai'ihi, anjing muntah lalu dia datang ke muntah itu diambil lagi, dimakan lagi gitu. Kalau kayak Imam siapa itu yang nyusun Nusatul Muttaqin itu namanya siapa? Sulaiman Anuri ya, siapa namanya itu. Jadi itu dia mengatakan ini ada dua keburukan. Yang pertama permisalannya itu adalah anjing. Anjing itu binatang yang najis gitu kan. Terus muntah itu kan juga buruk kan, sesuatu yang sudah dimuntahkan. Jadi ya jangan dikerjakan itu. Oh, kayak anjing muntahnya diambil lagi, dimakan lagi, kan buruk sekali. Dua perumpamaan buruk, anjing sama muntahan tadi. Nah, tetapi ini juga ada ulama, namanya ulama itu beda-beda ya. Ada yang berpendapat begini, justru karena yang diperumpamakan itu adalah anjing, maka jadi sifatnya bukan haram. Kenapa? Karena anjing itu kalau manusia gitu, manusia muntahnya itu kan nggak boleh diambil lagi, walaupun tega misalnya gitu. Misalnya ya, orangnya tega kan, kebanyakan orang nggak tega kan, sudah diuntah dimakan lagi gitu. Misalnya ada yang tega, itu haram karena itu sudah diuntahkan, sudah dikeluarkan kok, dimakan lagi nggak boleh, hukumnya haram. Nah cuman masalahnya kalau dipermisalkan anjing malah jadi nggak apa-apa gitu. Mohon diperhatikan ya. Kalau yang tadi pertama tadi, ini dua perumpamaan buruk. Sudah anjing itu buruk, najis, muntah itu juga buruk, jelek gitu, sudah dikeluarkan, jadi nggak boleh. Lah yang kedua ulama, yang kedua ini justru malah lah karena yang dipermisalkan itu anjing, kalau itu manusia gitu nggak boleh dia ngambil muntahnya, tapi anjing, bagi anjing tidak haram itu, gitu loh.
Jadi gimana? Monggo itu. Namanya ulama itu gitu. Cuman semuanya sepakat itu makruh ya, makruh iya. Tapi kalau untuk haram nanti dulu gitu. Nanti dulu itu tadi. Lalu Nabi sudah jelas mengatakan kal kalbi gitu loh. Maka qauluhu kal kalbi itu tadulu ala adami tahrim loh gitu. Jadi ya begitulah kalau kita bicara fikih jadinya begitu. Ya, makanya bisa jadi muncul hal yang berbeda itu. Karena al-kalbu kili'an al-kalba ghairu muta'abbid. Anjing itu tidak disuruh beribadah seperti manusia kan gitu, dan tidak ada syariat bagi dia. Terus gampangnya dia makan sesuatu yang haram kan ya nggak apa-apa itu. Anjing makan kotorannya sendiri gitu. Apa di haram kan ya tidak haram ya memang anjing gitu. Kan gitu kan. Itu makanya karena itulah maka ulama berbeda di sini. Ini jadi hukumnya itu makruh tanzih atau makruh tahrim. Kalau makruhnya ya sudah sepakat, tetapi apakah itu haram yang dalam artian makruh yang dalam artian haram atau sekedar makruh saja, tanzih saja ya. Nah cuman secara umum karena ini masalah adab ya, Rasulullah kan bicara masalah adab ya, tidak beradab atau kurang bagus adabnya. Orang sudah memberi kok diambil lagi, diminta lagi gitu. Berbeda dengan pemberian kepada anak. Nanti kita dapati kan kalau pemberian kepada anak itu boleh diminta lagi, tidak apa-apa, anaknya diberi. Itu kan malah ada dalilnya yang siapa saudara sing memberikan anak budak terus tidak diberi pada semuanya, itu siapa namanya? Saya kok lupa. Ada seorang sahabat Nabi memberikan pada seorang anak itu budak, terus minta pada istrinya menyaksikan, ini ya saya kasih anak saya ini budak. Terus kata istrinya, persaksikan pada Nabi sana dulu, jangan saya dulu, ini pada Nabi gitu. Makanya saya datang kepada Nabi, lalu cerita pada Nabi, ya Rasulullah, anak saya yang ini saya kasih budak. Terus Nabi tanya, apa semua anakmu kamu beri budak juga? Artinya kamu beri hal yang sama? Katanya tidak ya Rasulullah. Kalau gitu Rasul mengatakan la asyhadu ala jur, aku tidak menyaksikan sesuatu yang zalim, curang, nggak boleh. Kalau kamu beri anak kamu itu ya yang lain juga harus sama, diberi semua. Hibah pada anak itu harus rata, semua anak dikasih gitu loh. Kalau tidak ya berarti tidak, itu sekedar mungkin bukan sifatnya bukan tetap, tapi mungkin sekedar membantu gitu. Jadi kasih budak untuk membantu, tapi nanti kalau dia meninggal dihitung jadi harta warisan gitu ya. Tidak boleh, karena kalau pemberian kepada anak itu harus semua anak dikasih. Tentunya pemberian yang apa? Pemberian yang sampai mengurangi warisan gitu. Kalau sekedar dibelikan sepatu, tas ya nggak apa-apa. Tapi kalau motor, mobil ya nanti dulu gitu. Nah ini yang satu anaknya sudah kuliah, butuh motor, belikan motor. Yang satu masih SD, kan nggak butuh motor, SIM juga belum bisa cari. Jadi gimana? Ya itu kalau hanya diberi satu saja, berarti nanti kalau orang tuanya meninggal ya tergantung yang memberi itu siapa, bapaknya apa ibunya. Kalau bapaknya ya berarti kalau bapaknya meninggal ini dihitung sebagai harta warisan gitu loh. Dihitung harta warisan karena hanya sebagian anak yang dikasih, yang lainnya belum tidak atau belum, yang jelas dalam keadaan tidak diberi gitu ya. Itu kalau syariatnya begitu. Tapi kalau kepada anak itu boleh diminta lagi. Tadi contohnya tadi malah harus diminta lagi itu, karena nanti ini dihitung sebagai harta warisan. Anaknya yang satu sudah nikah, sudah punya istri, sudah punya anak, dibelikan rumah, punya rumah. Yang satu masih kecil tadi, mungkin saja kan selisihnya cukup jauh. Satunya masih kecil, masih SD atau SMP, ya nggak diberikan rumah gitu, karena orang tidak butuh. Maka ya nanti itu harus diperhatikan. Kalau belum semua anaknya diberi, itu nanti dihitung sebagai harta warisan. Si sulung atau yang besar tadi beritahu ini sifatnya sekedar pinjaman ya, peminjaman saja, bukan pemberian yang berpindah hak, karena tidak semuanya diberi gitu. Belum semuanya diberi karena memang belum butuh gitu ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Berikutnya masih di bab yang sama ya. Di hadis 16-13, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala hamaltu ala farasin fi sabilillah. Aku itu membawa kuda di jalan Allah. Maksudnya
bersodakoh, kudanya disodakohkan untuk jadi kendaraan jihad gitu loh, kendaraan di jalan Allah. Fa'adha'ahu alladzi kana indahu, fa'adha'ahu, maka menyia-nyiakannya, tidak mengurusi, menyia-nyiakan kuda tadi siapa? Alladzi kana indahu, orang yang kuda itu ada pada dia. Jadi Umar sedekah kuda untuk jihad fisabilillah, sudah. Kemudian oleh Rasul atau ya Rasulullah ya, diserahkan pada orang, sudah kamu ini untuk kendaraan kamu jihad, kamu pelihara ya, gitu kan, untuk jihad fisabilillah, karena ini udah sedekah, ini sedekah fisabilillah. Nah, karena tidak diurus, nggak tahu orang ini nggak bisa ngurus kuda atau bagaimana, yang jelas disia-siakan. Terus fa'aratu an ashtariyahu, maka aku ingin untuk membelinya. Terus tak belinya salah, kata Umar gitu, tak belinya lagi biar terurus kudanya ini, biar tidak urus, tidak kuat untuk berjihad gitu, gara-gara nggak bisa ngurus. Wa dhanantu annahu yabi'uhu birukhsin, dan aku menyangka bahwa dia akan menjualnya dengan murah, dengan diskon, potongan, karena kan kudanya sudah jelek gitu loh. Sudah tak belinya sini, nah gitu, mau begitu. Tapi Nabi Umar tanya dulu kepada Rasulullah, fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Nabi bersabda, la tashtarihi, kamu jangan membelinya, wala ta'ud fi shadaqatika, dan kamu jangan menarik kembali pada sedekahmu, nggak boleh dibeli, tidak diambil lagi, nggak boleh. Wa in a'takahu bidirhamin, meskipun dia memberikan kepada kamu dengan 1 dirham. Maksudnya orang yang ngurusi kuda tadi karena merasa direpoti oleh kuda itu, nggak bisa ngurus, wes dibayar 1 dirham juga diberikan, misalnya begitu pun jangan dibeli, tidak boleh, haram hukumnya. Fa innal a'id fi shadaqatihi, maka sesungguhnya ya Nabi mengatakan orang yang menarik kembali fi shadaqatihi, pada sedekahnya itu, kal a'id fi qaihi, seperti orang yang menarik kembali pada muntahnya. Mohon perhatikan sebentar ya, ini tidak disebut anjing-anjing tadi, nah, berarti ini kan haram, kan gitu kan. Jadi ini jadi memperkuat tadi yang berpendapat itu haram. Kenapa? Ini kan nggak bilang anjing, ini al a'id fi shadaqatihi kal a'id fi qaihi, kan gitu. Orang muntah diambil lagi, dimakan lagi, haram. Nah, makanya sekarang haram itu. Tidak bicara anjing, ini bicara manusia. Al-qaid al-a'id fil shadaqah kal a'id fi qai'i. Muttafaqun alaih. Qauluhu hamaltu ala farasin fi sabilillah, perkataan Umar hamaltu ala farasin fi sabilillah, maknahu tasaddaqtu bihi ala ba'dil mujahidin, aku bersedekah dengannya kepada sebagian mujahidin, orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Ini kalau di Bukhari di hadis 1490, isinya seperti tadi ya, persis itu. Jadi kata-kata Nabi yang terakhir, fa innal a'id fi shadaqatihi kala a'id fi qaihi. Kemudian di Muslim, Sahih Muslim hadis ke 1621, 1621. Kalau ini agak beda sedikit, saya bacakan ya bunyi hadisnya. Ana Umar bin Al-Khattab hamala ala farasin fi sabilillah. Umar bin Khattab itu bawa kudanya fisabilillah, untuk disedekahkan di jalan Allah. Fa wajadahu yuba'u, lalu dia mendapatnya dijual. Jadi yang dipasrahi itu malah dijual. Fa arada ayyabta'ahu, maka Umar ingin membelinya. Ibta'a, membeli ya. Fa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Maka Umar bertanya kepada Rasul tentang itu. Faqala, lalu Rasul bersabda, la tabta'hu, kamu jangan membelinya, wala ta'ud fi shadaqatika, maka kamu jangan menarik kembali sedekahmu. Ya, jadi hukumnya tidak boleh haram. Ya, ada orang misalnya sedekah motor, sekarang bukan kuda lah, motor atau mobil, bahkan mobil ini untuk sabilillah ya, untuk kemana-mana orang ngajar-ngajar itu pakai ini, saya siapkan. Kita kalau di sini yang paling jauh ngajarnya kemana? Ke luar provinsi ada, misalnya gitu. Oh, ini saya ngajarnya ke Palembang, saya gitu. Oh, ini saya tidak siapkan mobilnya sabilillah. Lah yang di pasrah ini nggak bisa ngurus mobil gitu loh.
mobilnya jadi jelek, jadi rusak gitu. Akhirnya yang sedekah ini kalau bahasa kita apa tuh? Galau, merisau apa namanya, marah gitu. Tak beli lagi aja lah, biar saya yang ngurus. Enggak gitu, nggak bisa ngurus gitu, nggak boleh, hukumnya nggak boleh. Nabi tadi jelaskan ya, Umar juga itu karena mempertimbangkan orang ini tuh nggak bisa ngurus kuda, malah dia jual gitu, jual kan kudanya tadi, ya dijual, apa namanya, terus mau dibeli nggak boleh. Ada cerita kisah nyata ini di satu kota, nggak saya sebutkan namanya ya, ada orang wakaf tanah kepada kaum muslimin lah, satu bagian atau ormas atau satu organisasi muslimin Islam, terus sudah diwakafkan, lama tidak digunakan, jadi dibiarkan saja itu loh, nggak dipakai untuk bikin sekolah, nggak pakai apa, terus dibiarkan saja lama. Terus akhirnya kebetulan yang wakifnya ini kemudian butuh tanah untuk bikin sekolahan, memang juga mau bikin sekolahan butuh tanah gitu. Terus mau diminta itu nggak bisa, itu sudah diwakafkan kepada kami, nggak bisa. Nah ini juga untuk sabilillah nggak bisa, sudah pada kami, bisanya dibayar gitu. Kalau dibayar kami berikan. Terus taren sama Ustadz waktu itu ya, Ustadz bilang nggak boleh, ini dalilnya ini tidak boleh, kamu beli lagi nggak boleh ini. Jadi apalah kalau sekedar digunakan malah nggak apa-apa, digunakan artinya untuk sabilillah, tapi karena harus dibeli lagi, ternyata ya sebagian muslim itu gitu, untuk wakaf tidak digunakan terus dijual, padahal nggak boleh kan ya. Wakaf dijual itu bolehnya kalau dipindahkan, jadi dijual sini dipindahkan untuk belikan tanah yang lain, wakaf juga boleh. Tapi kalau harta wakaf terus dijual jadi milik perusahaan atau milik pribadi, nggak boleh, tidak boleh, hukumnya haram gitu kan ya. Tapi baiklah, tadi kejadian begitu. Nah, dia juga risau, nih saya tanah ini kok nganggur gitu, nggak dipakai, sudah saya wakafkan lama bertahun-tahun, nggak tahu berapa tahun nggak dipakai-pakai, akhirnya ini kita butuh lah, sudah karena diminta untuk dibangun itu nggak boleh, ya sudah kita beli juga nggak boleh ternyata, ya sudah cari tempat lain saja begitu ya. Contohnya seperti itu, zahir ada kejadian yang seperti itu. Maka ya tadi yang bisa dilakukan bagaimana ya, memberitahu orangnya barangkali cara ngurus kuda itu gini loh yang bener, diajari gitulah barangkali ya. Salah satu sebabnya karena orang itu kan wakaf itu tujuannya untuk akhirat ya, tentunya mengharapkan pahala akhirat. Begitu dia beli, ini berubah jadi urusan dunia, kayak tadi diurus biar jadi bagus, biar begini-begini, walaupun ujungnya biar dipakai jihad bisa lancar gitu, tapi itu tujuan dunia bukan tujuan akhirat, artinya berubah sehingga tidak boleh. Jadi kalau sudah wakaf ya sudah, wakaf sudah selesai, tidak usah diutek-utek lagi bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa, tidak usah di utek-utek itu apa ya, apa, otak-atik, otak-atik lagi begitu, sudah biarkan saja. Nah, kadang-kadang wakif itu masih merasa punya masalahnya gitu loh. Ini yang wakaf itu kakek saya loh, apalagi kakeknya, kakek saya yang wakaf itu, saya punya hak loh, kok punya hak untuk memanfaatkan sebagai kaum muslimin, iya sama-sama kan gitu. Saya jadi masjid, saya karena saya kakek saya wakaf di sini maka saya harus jadi ketua, ya nggak mesti tuh. Kalau boleh jamaah, iyalah, kamu juga muslimin, boleh jamaah di situ, tapi yang ngatur saya karena yang wakaf, enggak ada hak itu, nggak ada. Ini sudah wakaf ya sudah selesai. Makanya jangan kayak binatang itu dilepas kepalanya, dipegangi ekornya, nah gitu loh, enggak, jangan kemana-mana, tidak boleh begitu. Harusnya ya lepaskan saja. Ada pertanyaan sebelum pindah bab? Tidak ada ya. 286 bab takkid tahrimi malil yatim, bab penegasan keharaman harta anak yatim. Takkid penegasan tahrim haramnya atau diharamkannya harta anak yatim. Kalau Allah Ta'ala berkalam,
Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang ya'kuluna, mereka makan amwalal yatama, hartanya anak yatim. Amwal jamak dari mal ya, harta-hartanya anak yatim, anak-anak yatim, dzulman dalam keadaan zalim. Innama, sesungguhnya hanyalah, tiada lain, ya'kuluna fi butunihim nara, mereka makan pada perut mereka itu naron, api, wa yaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk ke neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala apinya. Yang disebut yakuluna, tapi maksudnya menggunakan. Kenapa? Karena biasanya paling banyaknya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dia, untuk makan dan sejenisnya gitu loh. Tapi bukan hanya untuk makan, maksudnya. Ya nggak boleh kan dimakan. Ini nggak saya makan kok. Nah, ya nggak, sama saja. Kayak akil riba wa mukilih itu loh, kan gitu. Kamu punya uang di bank, iya, ada bunganya, iya. Terus kalau itu kamu makan, dibelikan makanan, dimakan nggak boleh, tapi kalau dibelikan barang untuk manfaat boleh. Ya tidak loh, ya enggak boleh. Jadi barangnya itu sendiri digunakan itu haram. Ribanya, bunganya itu haram digunakan. Makanya sebagian kan begitu. Wallahu alam. Kok saya dapat berita ada ulama yang begitu, saya belum cek lagi ya, yang mengatakan bahwa karena itu yang haram itu dimakan, maka belikan saja aspal untuk ngaspal jalan, enggak apa-apa. Masalahnya bukan kok belikan aspalnya, tapi menerimanya itu. Ini uang apa ini? Uang riba, lah itu nggak boleh. Kan harus diterima dulu kan, harus diambil dulu untuk diserahkan. Enggak, saya cuma transfer rekening lah ya, sama saja kan? Ya juga ngambil terus dipindahkan. Itu masalahnya di situ ya. Nah itu gara-gara orang-orang itu tidak mau ngambil bunga, akhirnya bunganya digunakan untuk musuh Islam, kan gitu. Gimana itu jawabannya? Untuk musuh Islam, untuk membeli peluru untuk nembaki orang Palestina sana itu. Jadi saudagar-saudagar Arab punya uang di bank-bank Swiss itu yang biasanya bank-bank di Eropa sana, bunganya nggak diambil karena haram, nggak diambil bunganya, ya oleh mereka dialokasikan ke yayasan sosial. Ternyata yayasan sosialnya itu bekerja sama dengan Yahudi. Akhirnya dibelikan peluru untuk nembaki tentara Palestina, untuk menembaki rakyat Palestina. Nah, daripada gitu kita ambil saja. Gimana jawabannya? Saya tanya ini ada orang tanya gitu, bisa. Ada yang bisa jawab nggak? Nah, jadi harus kita ambil, kalau nggak kita ambil nanti dipakai untuk gitu, gimana itu? Ribon, para ustadz ini. Gimana Ustaz Hafid, Ustaz Daru, Ustaz Mul, Ustaz Nasib? Ya jawabannya ya kan menabung di bank itu kan tidak harus, di bank-bank itu kan tidak harus ditabung di sana gitu loh, kan tidak terpaksa ya, diambil aja uangnya, ditabung di tempat lain yang aman itu kan bisa. Jadi kalau memang gitu loh ya, kan kaitannya dengan masalah itu sebenarnya. Lalu tidak, yang paling aman sana, kan begitu mikirnya. Padahal kan tidak sebenarnya. Wong nyatanya ketika Rusia menyerang Ukraina itu kan para saudagar atau para orang-orang kaya Rusia, bank rekeningnya dibekukan, rekening di Eropa dibekukan, tidak bisa diambil, tidak bisa ditransferkan gara-gara negaranya nyerang Ukraina. Padahal mereka tidak ikut nyerang, negaranya saja yang ikut nyerang. Itu pengusahanya bisa rugi gara-gara itu. Artinya kalau orang Islam punya simpanan di tempat-tempat itu, ya sangat mungkin sekali nanti dibegitukan. Begitu ini macam-macam ada perang, diambil uangnya, kan gitu. Ya makanya jangan ditabung di sana, tabung di tempat lain saja. Tempat-tempat yang kita merasa aman di situ, tempat muslimin, atau dialokasikan ke yang lain. Harusnya begitu ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berkalam, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekati harta yatim. Maksudnya sini ya taqrabu di sini menggunakan
bukan ini hartanya yatim, wujudnya sepeda, nggak boleh dekat-dekat dengan sepedanya, bukan gitu loh ya maksudnya. Jadi nggak boleh menggunakan illa billati hiya ahsan kecuali dengan cara yang lebih baik. Itu kalau madhabnya Ustaz Mudakir kayak taqrabu zina, itu artinya la taznu gitu, jangan berzina, bukan kok mendekati zina. Kalau yang saya baca di Ibnu Katsir dan juga ulama lain ada yang mengatakan la taqrabu zina itu jangan mendekati perbuatan-perbuatan yang menjurus sampai kepada zina, gitu maksudnya. Di zina dilarang, perbuatan-perbuatan menuju ke sana, apakah pacaran, berdua-duaan, laki-laki perempuan bukan apa-apanya, bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan istrinya itu ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini mendekatkan orang pada zina. Kalau yang disampaikan Ustadz yang saya dengar itu taqrabu zina ya la taznu, sama dengan ini la taqrabu malal yatim, la taqul malal yatim, maksudnya gitu. Illa billati hiya ahsan kecuali dengan cara yang lebih baik. Maksudnya kalau memang wali anak yatim itu membutuhkan harta itu, dia untuk memelihara anak yatim itu dia kekurangan, dia sendiri orang fakir gitu loh, tapi dia memelihara anak yatimnya kaya. Anak yatim kan tidak semuanya miskin, anak yatim yang kaya kan banyak gitu. Lah mengapa kok butuh diasuh? Karena masih kecil. Anak yatim itu anak yang belum dewasa kehilangan bapaknya kan gitu. Bisa jadi dia orang kaya karena dapat warisan dari bapaknya, kaya, tapi dia masih kecil, dia tidak bisa menggunakan atau merawat hartanya dengan baik gitu. Maka butuh kafilnya, butuh orang yang mengurusi. Lah orang yang mengurusi ini fakir, miskin gitu. Nggak bisa, akhirnya dia ngambil hartanya untuk dalam rangka ngurusi si yatim itu. Boleh. Bahkan kalau dia ikut juga makan di situ ya boleh, nggak apa-apa. Tidak harus ini khusus hartanya anak yatim, maka yang makan hanya dia saja, tidak harus begitu. Dia ikut makan di situ juga boleh. Lebih jelas nanti di ayat berikutnya ya. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Qul katakanlah islahul lahum khair, berbuat baik pada mereka itu adalah lebih baik. Islahun lahum, berbuat baik pada mereka itu lebih baik. Wa in tuqalituhum, dan jika kalian mencampuri mereka, lah ini mencampuri di sini maksudnya menggunakan harta mereka untuk mereka dan untuk dia. Fa ikhwanukum, maka mereka itu saudara-saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi, dan Allah itu lebih mengetahui al mufsid, yang orang yang berbuat rusak, minal muslih, dari orang yang berbuat baik, memperbaiki. Maksudnya mufsid dan muslih ini, mufsid dan muslih hartanya anak yatim gitu. Berarti di surat An-Nisa itu ya, wala ta'kuluha israfan wa bidaron ayak baru gitu kan. Khawatir kalau nanti besar, setelah anaknya besar nanti tidak bisa menggunakan hartanya. Sekarang mau masih kecil diambil hartanya, apa dia hidupnya jadi berubah gara-gara memelihara anak yatim. Biasanya makannya apa tempe tahu, gara-gara anak yatimnya kaya sekarang tiap hari harus beli daging apa, udang, daging apa itu, sapi, nah gitu. Jadi wah gitu ya jangan, itu namanya mufsid gitu loh, merusak. Tapi kalau muslih tidak begitu, dia menggunakan sesuai dengan keperluan dan menjaga harta itu supaya tidak habis ketika dia dewasa nanti, sehingga dia masih bisa merasakan warisan orang tuanya yang kaya itu gitu ya. 1614 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Mubiqat, merusak, membinasakan. Qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, dan apa itu 7 perkara yang merusak itu, 7 hal yang membinasakan itu. Qala, Rasul menjawab, asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah. Syirku billah, menyekutukan Allah. Wasihru, dan sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi, dan membunuh orang, membunuh diri allati yang haramallahu, Allah haramkan, illa bil haqqi, kecuali dengan hak. Maksudnya
dia membunuh lalu dibalas bunuh, atau dia berzina padahal sudah punya istri atau suami dirajam kan gitu ya, atau dia murtad dibunuh. Itu kalau itu pakai alasan yang hak gitu. Kalau itu ini yang tidak ada alasan begitu. 3 ya. Yang keempat, wa aklur riba, dan makan riba, menggunakan harta riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim, menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Yang ke-5 berarti ya. 5. Yang ke-6, batawali yaumaz zahfi, berpaling pada hari pertempuran, maksudnya lari dari perang, bukan karena siasat, bukan karena perintah komandan, tapi karena PDW lari dari perang, melarikan diri. Yang ke-7, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, wa qadfu, dan menuduh zina. Qadzaf itu ya, menuduh zina al muhsanat, wanita-wanita yang menjaga diri, muhsanat al mu'minat, wanita-wanita yang beriman, al ghafilat, orang-orang wanita-wanita yang lalai dari kemaksiatan, maksudnya lalai dari kedurhakaan, berarti orang baik kan ya. Muttafaqun alaih, al-mubiqat itu al-muhlikat, yang membinasakan, yang menghancurkan. Ini yang berkaitan dengan bab aklu malil yatim. Cuman ada yang lainnya juga, aklu riba, nanti dijelaskan pada bab berikutnya. Di sini yang dipakai aklu malil yatim, menggunakan harta anak yatim tanpa alasan yang benar, tidak dengan cara yang benar. Kalau dengan cara yang benar boleh, tadi sudah kita bahas. Memelihara anak yatim itu kan amalan istimewa ya. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mempraktekkan. Berat memang, tapi pahalanya juga besar. Kata Rasulullah, ana wa kafil yatim hakadha, atau kahata ini. Rasul beribadah dengan jari telunjuk dan jari tengah. Karena menurut ulama, Rasul mengatakannya begini, apa? Mempraktekannya begini, bukan begini tapi begini. Ana wa kafil yatim. Ana berarti ini Rasul ya. Wa kafilul yatim kahata ini, atau kahakada, seperti ini. Artinya kalau begini bentuknya dekat tapi atas bawah gitu loh, jadi tidak sejajar. Nah gini kan sejajar, Rasul sama kafil yatim sejajar, berarti surganya sama, sekelas gitu. Nah ini kan enggak, ini di atasnya cuman enggak ada jarak, enggak ada, bukan ini dengan ini gitu. Kalau ini dengan yang jari telunjuk dengan jari manis kan ada jari tengahnya, ini enggak, jari telunjuk dan jari tengah, sehingga dekat, tapi ada perbedaan kelas, tidak sekelas. Rasul tetap di atas karena beratnya memelihara anak yatim. Bayangkan, yang mungkin yang sudah memelihara bisa cerita ya, saya sendiri belum melakukan, jadi tidak bisa cerita. Saya bayangkan saja memelihara anaknya orang lain, bukan anak kita, terus memperlakukannya seperti anak kita sendiri, itu kan berat itu. Padahal ini menurut guru saya dulu waktu SMP, menurut guru saya, kamu jangan membayangkan anak yatim itu kasihan, mesake, terus apa, kayak di film-film itu loh, apa, ratapan anak yatim apa gitu kan, ada tuh barangkali ya, ngawur saya itu. Jadi barangkali ada itu, terus anaknya disia-siakan. Tidak begitu yang menurut guru saya waktu SMP itu, tidak begitu. Tapi biasanya malah nakal gitu. Enggak nakil gitu, nakal banget itu. Jadi nakal ya, kita paham karena mau tidak punya bapak kan. Saya menyimpang sedikit cerita saja. Waktu SMA itu saya pernah sama teman-teman saya SMA itu, anak-anak kerohanian Islam, rois kalau kita dulu bilang, kerohanian Islam. Itu kita mengajar di panti asuhan anak-anak yatim isinya. Nggak tahu dulu ceritanya gimana, kok tiba-tiba ngajar di situ, saya juga lupa itu, di daerah di Solo sana. Ngajar, baik-baik, ngajar ngaji TPQ gitu lah, baca Iqra macam-macam, terus kadang-kadang kita sampaikan macam hadis atau cerita tentang sahabat macam itu. Itu anaknya nakal-nakal, dan yang membuat saya terharu itu, mereka itu namanya
nama orangnya itu nama-nama binatang. Saya kaget, loh, kamu kok manggilnya gajah? Iya, itu namanya gajah mas. Tenan iya. Satunya namanya gajah, satunya namanya apa? Pokoknya nama-nama binatang. Jadi memang namanya gitu, iya namanya gitu. Jadi ya susah dan ya kasihan. Kenapa? Karena bapak asuhnya satu, ibu asuhnya satu, anaknya kan banyak sekali di situ, berapa puluh gitu. Ya akhirnya gitu, maaf kelakuannya itu nakal, kemudian omongannya juga kasar gitu. Jadi kita ngajar sana sambil kadang-kadang ngeluh, sudah aduh anak-anak ini sudah kayak gini, tapi kita bisanya cuman mengajar sebisa kita, namanya masih SMA ya, saya SMA ya, ngajarnya kayak gitu-gitu aja lah. Jadi sampai beberapa waktu kita mengajar begitu. Nah ini contoh nih, itu gitulah. Sekarang coba kita bayangkan, ini sudah anaknya orang lain, sama sekali orang lain di rumah kita, gitu kan ya. Kita perlakukan sama dengan anak kita baik-baik, tidak nakal, dia nakal gitu. Kita harus perlakukan sama. Nah, itulah beratnya. Makanya apa namanya, pahalanya juga besar gitu. Setiap amalan itu semakin berat, pahalanya semakin gede, kan gitu kan. Amalannya berat, pahalanya besar, maka itu manfaat. Tetapi kalau kemudian dia maaf zalim kepada anak yatim ini, dosanya juga besar. Ini tadi termasuk satu dari 7 perkara yang menghancurkan amalannya bisa hancur gara-gara itu, mubikot, menghancurkan amalan manusia. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Saya mau tanya hukum tak, bukan mau prakteknya. Artinya kalau menikahi janda yang membawa anak tiri yang masih kecil, apa termasuknya otomatis dia juga mengasuh anak yatim? Iya, kalau dia punya, kan gini, ini status hukum dulu ya, status hukum. Ini malah ada hadisnya itu. Nabi itu kan mau menikahi Ummu Salamah. Nah kan gitu ya, Nabi menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah itu waktu mau dinikahi Nabi itu menyampaikan 2 hal. Itu loh, Ummu Salamah itu luar biasa ya. Yang mau menikahi Nabi itu loh, masih bilang 2 hal. Satu, ya Rasulullah saya itu pencemburu. Saya itu pencemburu ya Rasulullah. Bagaimana? Mau nikahi saya? Kan gitu loh. Jadi gampang. Saya lihat itu subhanallah, Ummu Salamah itu luar biasa. Orang biasanya mau dinikahi Nabi tanpa syarat mau gitu saja kan. Ini enggak. Saya ada 2 hal. Satu, saya pencemburu. Yang kedua, saya punya anak yatim. Anaknya Abu Salamah, masih kecil-kecil. Gimana? Karena apa? Kenapa kok begitu? Gini. Kalau seseorang meninggal, misalnya saya meninggal dunia gitu. Terus anak saya yang kecil-kecil sekarang sudah tidak ada, mungkin sudah balik semua, tidak ada ya. Misalnya ada yang masih kecil jadi yatim gitu. Kemudian setelah selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, itu istri saya menikah lagi. Ketika istri saya menikah lagi itu, suaminya nanti itu tidak harus ngurusi anak saya, tidak harus gitu loh. Tidak wajib. Sehingga kalau dia ngurusi, dia jadi kafil. Nah, gitu loh. Kenapa? Ya, itu tadi tidak wajib. Jadi prinsipnya gini loh, orang mau menikahi janda itu, janda masih punya anak yatim, ya tinggal negosiasi tadi gitu, gampangnya gitu. Karena nanti, maaf ya, agak mundur lagi. Karena seseorang yang jadi yatim itu, anak yatim itu, siapa toh yang paling punya kewajiban ngurusi? Itu adalah laki-laki dari keluarga bapak. Laki-laki, asobah namanya ya. Asobah itu ahli waris laki-laki dari arah keluarga bapak. Jadi kalau saya meninggal, saya masih punya anak kecil jadi yatim, yang paling berkewajiban ngurusi itu keluarga saya yang laki-laki. Gitu loh. Jadi kalau saya yang laki, apakah bapak saya atau adik saya atau kakak saya yang laki-laki atau paman saya, dari arah saya pokoknya, tidak dari arah ibu gitu. Jadi gampangannya ini kalau di Indonesia mungkin nggak terjadi ya. Kalau misalnya ada seorang ibu ini dia mau menikah lagi, anaknya masih kecil-kecil, udah ini saya pasrahkan pada keluarga suaminya, ya boleh gitu tuh, nggak apa-apa gitu loh. Oh ibu kok kayak gitu? Enggak, memang begitu syariatnya, boleh gitu loh. Jadi saya mau nikah sendiri kok, nggak mau ngurusi itu, ya boleh gitu. Makanya nanti itu juga Ummu Salamah lagi ya, banyak hal kita dapatkan dari Ummu Salamah itu. Ummu Salamah itu tanya pada begini, pada Rasul tadi, yang 2 tadi belum saya jawab ya. Tadi kan mempersoalkan 2, terus Nabi jawabnya gini, kalau kecemburuan kamu itu nanti Allah akan memadamkannya, gitu kan,
diredakan oleh Allah. Yang kedua, masalah anak-anak yatim itu nanti juga akan diselesaikan oleh Allah. Itu sih. Pada prakteknya Nabi kemudian mengurusi anak-anaknya Abu Salamah. Ya. Salah satunya namanya Umar itu kan. Umar bin Abu Salamah itu loh yang ketika mau makan terus tangannya bermain-main di piring. Sudah baca hadisnya tuh ya? Sudah paling, tapi lupa. Di hadis ada kok itu adab makan itu. Jadi Umar bin Abu Salamah itu mau makan terus tangannya main-main gitu. Nabi mengatakan, ya gulam samillah ta'ala kul samillah ta'ala kul biyaminik kul mimma yalik. Itu kan, itu Umar bin Abu Salamah, itu anak yatim gitu waktu itu, anaknya Abu Salamah, anaknya Ummu Salamah dari Abu Salamah. Nah kembali tadi, terus Ummu Salamah itu tanya, ya Rasulullah, ini anak-anaknya Abu Salamah itu kan masih kecil-kecil, kalau saya memberi mereka makan atau nafkah itu apakah saya dapat pahala? Mau tanya gitu pada Rasulullah. Artinya apa? Dia tidak wajib memberi makan pada mereka itu, gitu. Jadi seorang perempuan itu, ini sekali lagi anggap ibu-ibu tidak dengar ini ya, ibu tidak dengar. Jadi seorang perempuan itu selamanya sejak lahir sampai mati tidak pernah dia punya kewajiban menafkahi dirinya sendiri, tidak pernah punya. Ini fikih ya, tidak pernah punya. Itulah mengapa anak perempuan itu jatahnya 1, anak laki-laki 2 kalau warisan itu. Anak perempuan ya, begitu dia jadi anak perempuan, punya bapak kan, maka yang nafkahi siapa? Bapaknya. Dia lahir itu dia tidak nanggung nafkah, sudah gede, selagi dia belum menikah yang nafkahi bapaknya. Ketika sudah menikah yang menafkahi suaminya, gitu kan? Dia tidak untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri saja tidak wajib, apalagi untuk orang lain. Dirinya sendiri tidak wajib, gitu. Tidak harus, tidak punya kewajiban. Artinya dia punya suami, ya minta nafkah pada suaminya, gitu loh. Sudah, suaminya meninggal sekarang, dia harus dinafkahi oleh ini keluarga suaminya. Selagi belum menikah lagi, kan gitu kan? Dinafkahi. Sekarang ini janda dari suami orang tadi ya. Keluarga suami yang laki-laki itu menafkahi dia. Dia tidak suruh nyari nafkah sendiri, enggak. Tidak pernah punya kewajiban kok, tidak pernah punya kewajiban itu, gitu loh. Jadi kembali yang pertanyaan tadi ya, dapat pahala? Iya, dapat pahala sebagai kafilul yatim. Karena tidak jadi kafil juga bisa, gitu masalahnya. Saya mau nikah sama kamu, tapi anak kamu saya nggak mau ngurusi, boleh. Oh ya nggak apa-apa, boleh saja. Ini saya mau kafil, tapi saya mau menikahi ibunya, ya boleh saja kalau ibunya mau tapi. Kafil ya kafil, tidak nikah barang gitu. Ya kalau gitu ya sudah, nggak mau gitu. Kalau mau ada lagi? Iya. Itu kembali tanggungannya ke orang tuanya dan saudara-saudara sendiri atau ke keluarga istri, saya salah tadi. Ya, keluarga istrinya. Jadi dia gini, kalau dia belum menikah lagi, ya belum menikah lagi, itu kalau anak-anaknya loh ya, anak-anaknya itu jadi yatim kan, diurusi keluarga suaminya yang laki-laki. Lah kalau dia kan enggak, gitu. Dia diurusi selagi dia itu masih mengurusi anak ini. Gitu. Jadi gini loh, masa iddah masih diberi nafkah dari keluarga laki-laki. Tapi kalau sudah selesai, dia sendiri sih tidak diberi nafkah, tapi karena dia masih mengurusi anak-anak ini, ya diberi nafkah gara-gara anak-anak ini gitu loh. Dari keluarga suaminya kalau itu. Tapi kalau ini sudah enggak, dia sudah anaknya sudah gede-gede semua, ya dia kembali kepada keluarganya sendiri, itu orang tuanya, ya balik pada tidak wajib balik kepada orangnya sudah meninggal, ya kakaknya adiknya yang laki-laki gitu loh. Maka selamanya dia tidak punya kewajiban mencari nafkah, perempuan loh ya. Kalau dia mau cari nafkah boleh, tapi tidak wajib, nah, gitu loh ya, tidak wajib. Ada lagi? Ya silakan Sob. Persatuan untuk yayasan yatim piatu itu masuk status hartanya menjadi Yayasan yatim piatu santunan dari iya. pemerintah ataupun dari donatur, itu status hartanya milik ada hak untuk anak yatim gitu, atau untuk kalau harusnya ya jadi haknya anak yatim yang disantuni di situ seharusnya. Jadi itu makanya ya tidak tepat kalau kemudian ini ada donatur anak yatim diberikan pada anak yatim kemudian dipakai untuk bangun bangunan, kecuali kalau bangunannya untuk tinggal mereka gitu. Tapi kalau enggak boleh gitu.
Harusnya begitu ya, cuman masalahnya di Indonesia ini ya masuk gitu, dimasukkan ke situ. Sama seperti amil itu loh ya, amil zakat. Amil di Indonesia, di dunia sekarang ini sudah tidak ada lagi amil karena tidak ada Amirul Mukminin. Yang menunjuk amil itu kan Amirul Mukminin. Bahwa ada orang mengatasnamakan sebagai amil, iya boleh saja, cuman dia tidak berhak atas zakat gitu. Jadi ini bagian amil, saya kalau amilnya saya dapat bagian, enggak gitu, enggak berhak. Tapi kalau dia sekedar ngaku sebagai amil untuk mengurusi zakat sih boleh saja, tetapi bukan tidak boleh ngambil uang sebagai amil. Sama dengan tadi, ini ada santunan untuk anak yatim. Karena santunan anak yatim ya mestinya diberikan pada anak yatim atau kepentingan mereka, sekolahnya atau urusan kalau bangunan untuk mereka tinggal ya boleh. Ada lagi? Cukup ya? Bab 287 bab taglidi tahrimir riba. Bab dikeraskannya pengharaman riba. Riba haram dan dikukuhkan, dikeraskan pengharamannya. Kalau Allah Ta'ala berkalam, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, menggunakan riba, la yakumuna, tidaklah mereka itu berdiri illa kecuali kama yakumul ladzi, sebagaimana berdiri alladzi orang yang yatakhabbatuhu syaiton. Yatakhabbatu itu itu menyambar dia asyaitonu syaitan minal mas, dari sebab kejinan, kena jin, gangguan jin, kerasukan jin. Dzalika, yang demikian itu bi annahum, dengan sebab mereka qalu, mereka berkata innamal bai'u mithlur riba, jual beli itu ya sama dengan riba, semisal riba gitu. Mereka mengatakan begitu. Padahal wa ahallallahul bai'a, dan Allah itu menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Jual beli, dia ngulak barang 100.000, dia jual 110.000, kan untung kan? Ya, ini juga sama. Dia meminjamkan 100.000, terus disuruh membayarkan 110.000, kan untung juga, kan sama. Nah, gitu. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba, tapi Allah membedakan ahallallahul bai' wa harramar riba. Saya sering memberi permisalan gini ya, misalnya ini mobil kan, usaha rental mobil. Ini mobil saya ini saya rentalkan sehari 300.000 misalnya, 12 jam 300.000, sudah, terus dirental oleh orang lain, rental ya, pinjam, baik. Nanti kalau sudah selesai rentalnya kan dikembalikan ke saya kan mobilnya, utuh, mobilnya itu utuh, nggak berkurang. Ya mungkin berkurang karena bannya agak aus sedikit ya, biasa kan ya, tapi wujudnya masih sama. Terus mana bayaran rentalnya, uang rentalnya mana, kan gitu, 300.000 kan. Ini halal, boleh kan, boleh, oh, dia nyewakan mobil loh. Tapi sekarang mobilnya ini wujudnya uang gitu loh, ini tuh wujudnya uang. Kalau tadi misalnya mobil harganya berapa, 100 juta misalnya, 100 juta balik sekarang 1 juta, sudah balik utuh, bayar 300.000. Ini juga sama, 1 juta ya, baik, kamu rental, ini uang saya, ya sudah sekian lama, balikan lagi, sudah, mana 300.000-nya itu, kan sama ini, gitu loh maksudnya. Orang Yahudi itu berpikirnya gitu, innama bai' mithlur riba, tapi beda, ahallallahul bai'a wa harramar riba, karena ini tadi barang, kalau itu tuh uang, nah gitu masalahnya, beda. Faman ja'ahu mau'idhatun mir rabbih, maka barang siapa yang datang kepada dia mau'idhatun, nasihat mir rabbih, dari pemeliharanya, fantaha, lalu dia berhenti, tidak lagi mempraktekkan riba, falahu ma salafa, maka baginya apa yang sudah lalu. Artinya dulu sebelum dia tobat itu dia sudah bacut makan uang riba, sudah bacut menggunakan uang riba, itu gimana? Falahu, sudah tidak lagi dituntut gitu loh. Dulu kerjaannya jadi rentenir, terus ngaji, terus tobat. Nah, sekarang tidak lagi jadi rentenir. Terus gimana dulu? Itu sebagian sudah ada wujudnya begini sudah berikan ini macam-macam. Falahu, sudah lewat, itu tidak apa-apa. Wa amruhu ilallah, dan urusannya itu kembali kepada Allah. Ini wa amruh, ini sebagian ulama mengatakan amruh itu fima baqiya min umurihi, urusannya sesudah itu ya, sampai sisa umurnya itu ilallah. Wa man ada, dan barang siapa yang kembali ke riba lagi, melakukan riba lagi sesudah pengharaman ini,
faulaika ashabun nar, maka mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalam neraka. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, Allah itu membinasakan, menghancurkan riba, wa yurbis shadaqat, dan menumbuh kembangkan, bahasa kita ya, menyuburkan sedekah. Allahu la yuhibbu kulla kafarin asim, dan Allah tidak mencintai semua orang kafir yang sangat kafir, asim yang berdosa. Itu 275 278 ya. Cuman di sini cuman disampaikan langsung ila qaulihi ta'ala gitu. Ila qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya Allah, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Ini artinya semua jenis riba diharamkan, semua jenis nominal berapapun juga diharamkan. Banyak nggak boleh, sedikit juga nggak boleh. Ada seorang ulama di Solo, ya ulama lah ya, kebetulan ada koperasi, lah ibu saya itu ikut koperasi itu, terus saya disuruh mewakili ikut RUPS apa itu, apa memegang saham. Itu dia cerita, kita juga ada pinjam meminjam, tapi ini karena nilainya kecil itu ya, jadi ada memberikan tambahan juga, tapi kan kecil, tidak ada afan mudha'afah, jadi halal, ngomong gitu. Jadi loh kok halal? Ya karena kan cuma kecil, harus lebih rendah daripada bunga bank, jadi itu jadinya halal. Ada yang berpendapat begitu ternyata. Saya tanyakan pada Ustaz, memang ada ulama yang berpendapat begitu, ada. Jadi kalau tidak ad-afan mudha'afah boleh gitu. 100.000 bayar mengembalikannya 105.000 boleh. Karena tapi kalau 100.000 mengembalikannya 200.000 ya nggak boleh gitu. Nah padahal faktanya di sekarang di bank apa ya ada loh yang sampai bunga gede-gede itu kan ya nggak ada. Tapi prakteknya ini terjadi kan gitu kan, bunga majemuk kan modelnya ya. Di sini jadi anak, nanti jadi induk, kemudian dibungakan lagi. Dan sudah banyak kita dapati kan, ada orang utang kepada bank konvensional ya, ambil kreditnya itu 37 juta. Terus dia nerimanya 36 juta karena untuk dipotong administrasi. Sudah terus sekian lama nyicil, setiap bulan nggak tahu 1 juta berapa juta gitu. Setiap bulan sampai bilangnya sampai hujan. Sampai setahun atau 2 tahun sisa utangnya itu tinggal 50 juta. Kok bisa? Nah ya itulah. Pinjam 37 juta, dapatnya 36 juta, sudah dicicil berapa kali? Anggaplah dicicil 12 kali itu. 12 juta kan berarti per bulan 1 juta. Ketika di akhir ditanya sisanya berapa? Sisanya 50 juta. Loh kok bisa? Nah itulah yang terjadi begitu. Maka biasanya memang terjadi ad-afan mudha'afah, tapi ulama sepakat yang mufasir yang bukan sepakat sih, jumhur mengatakan ad-afan mudha'afah itu bukan syarat, tetapi biasanya begitu. Biasanya yang terjadi itu kalau orang riba itu ad-afan mudha'afah, tapi karena ada wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan semua sisa-sisa riba, maka hukum riba itu haram walaupun cuman 1 rupiah atau setengah rupiah bahkan, pokoknya sekecil apapun haram kalau itu dibungakan tadi. Baik, ini sudah jam 11 lebih, belum masuk ke hadisnya. Ada pertanyaan monggo. Iya. Boleh dimiliki. Kalau dia mau lebih membersihkan baik, tapi tidak harus, karena sudah lewat ya. Kayak orang hasil kerja zaman jahiliyah dulu, ya tidak harus dikeluarkan semuanya, enggak, ya boleh. Yang dulu enggak tahu. Iya. Aslinya dulu kan dia belum tahu, terus sekarang sudah tahu, terus tobat. Atau dulu belum dilarang, nah kan gitu ya, barangkali ya. Dulu belum dilarang, sekarang dilarang, yang sudah lewat ya sudah. Kayak orang bacot minum khamr, bacot berzina misalnya begitu, ya sudah, tobat sudah selesai. Tidak dituntut sesuatu yang sudah lewat. Lah kalau mau memperbaiki, tapi tidak wajib ya, sunnah saja. Itu kalau Rasul mengatakan
kalau kamu dulu suka ngejak orang berjudi, sekarang bersedekahlah. Nah gitu. Kan dulu orang mengatakan, ala ukomirka, ayo judi sekarang. Terus gimana cara menutupnya? Sekarang kamu banyak bersedekah. Gitu. Tapi itu bukan wajib loh ya. Tidak, maksudnya tidak dihitung. Dulu sekian harus sekian, enggak harus gitu. Itu sekedar tambahan biasa. Ada lagi? Ya. Kan kalau nggak tahu, Ya. sebenarnya tahu tapi kan nggak blok lah, memang nakal ya. Jadi Ya. kalau itu haram, tapi masih itu, terus tobat, itu hasilnya begitu masih termasuk yang alhamdulillah. Ya kalau dia waktu itu gini, kalau dia tobat betul-betul tobat mestinya iya no, nggak dikejar lagi, karena kan sudah kelewat ya. Tapi jangan disengaja. Saya sekarang tak kumpulkan dulu, nanti saya tobat. Nah itu namanya sengaja kalau itu. Ini yang betul-betul faktor hidayah gitu loh, bukan faktor itu. Ada lagi? Iya, silakan. Buat rekening di bank. Ya, Tuntutan dari pihak perusahaan di konvensional. ya. Dia tahu ada tambahan bunganya ada di situ. Dia tidak ambil bunga, tapi dia tanda tangan administrasi itu termasuk dari Administrasi untuk pembuatan rekening ini. wallahu alam. Kalau yang saya tahu itu yang punya pendapat bahwa bunga itu merusak seluruhnya dan tidak bisa kita memisahkan itu Ustadz Mudzakkir yang punya madhab itu. Jadi menurut Ustadz Mudzakkir ya, yang saya tahu, saya sudah pernah tanya soalnya, kalau kita punya uang di bank konvensional, uang kita itu 10 juta misalnya, terus ada bunganya kan, bunganya misalnya setengah juta misalnya, saya ngawur saja ini saya, setengah juta, lalu kita ngambil 10 juta, tak ambil 10 juta, gitu. Itu kalau menurut Ustadz itu tidak bisa kita, ini saya ambil uang saya, nggak bisa, karena 500 ribunya ini itu masuk di situ gitu loh, jadi satu gitu loh. Wallahu alam, yang saya tahu ulama yang berpendapat gitu tuh salah satunya Ustadz Mudzakkir. Kalau yang ulama lain tidak, ini diambil 10 juta, ya wis, itu berarti yang tersisa 500 ribu itu bunga, karena Ustadz punya pendapat itu seperti air gitu loh, itu nggak bisa, ini setengah juta ini bunga, nggak bisa karena jadi satu gitu loh. Di 10 juta yang kita ambil itu ada bunga di situ, jadi yang 500 ribu kita tinggalkan tuh mungkin saja ada uang kita di situ, sebagaimana yang di sini ada, maka tadi haram kabeh gitu, sehingga ya berat kalau itu. Nah yang diikuti oleh sebagian ulama tidak begitu. Ini apalagi kalau yang saya tahu, ini saya dapatnya dari Ustadz Rahmat ya, nanti kalau bisa ditanyakan. Kalau yang di BCA itu konvensional, bank BCA itu kalau uangnya kurang dari 500 ribu tidak muncul bunganya. Menurut Ustadz Rahmat begitu. Saya belum pernah punya rekening di BCA, cuman Ustadz Rahmat bilang begitu. Caranya gitu. Pokoknya jangan sampai 500 ribu. Begitu lebih dapat transfer lebih dari itu segera diambil atau ditransferkan ke rekening lain gitu loh, yang aman gitu. Sekarang kan ada rekening IB ya, Islamic Banking itu kan, tidak pakai bunga, tidak pakai administrasi, itu utuh, itu segitu saja, nggak tambah berkurang. Jadi itu. Nah tadi apakah itu termasuk apa enggak? Saya nggak tahu, karena kalau menurut mazhabnya Ustadz, ya dia ikut tanda tangan itu ya katut. Karena mazhab yang ini memang keras itu, menurut saya gitu. Boleh setuju, boleh enggak ya. Artinya memang mazhab beliau seperti itu. Jadi seperti yang mana saya sampaikan itu, masalah sholat jamaah, itu yang saya tahu mazhabnya Ustadz itu, kalau imam batal, itu semuanya batal. Jadi kalau imam masih jadi imam dia, terus batal, kentut itu makmumnya batal kabeh itu. Yang ulama yang lain tidak gitu. Nah makanya caranya supaya tidak begitu, dia sebelum kentut itu keluar meninggalkan jamaah lalu digantikan orang lain. Kalau ini yang terjadi tidak batal, makmumnya loh maksudnya, imamnya batal sendiri. Tapi kalau dia masih jadi imam, terus dia kentut, maka semuanya batal. Mengulang semuanya itu. Jadi nanti imamnya di seneni banyak orang, karek tahiyat akhir ngentut, baleni nah gitu. Gitu ya. Wallahu alam, itu yang saya tahu Ustadz punya mazhab seperti itu. Ya ulama ya, beliau mujtahid juga. Ya itu tadi, kalau itu berarti katut itu, karena ikut mau itu. Tapi kalau enggak, tadi bisa dipisahkan tadi kayak Ustadz Rahmat contohnya ya. Itu kan mazhabnya Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat punya, tapi itu tadi pokoknya sebelum 500 ribu ambil. Saya tidak muncul bunganya.
Jadi karena tidak pernah muncul bunganya, jadinya ya aman gitu loh. Pakai madhabnya Ustadz pun jadi aman karena nggak pernah ada bunganya. Di caranya, oke, ikut di situ. Tapi menyetujui bunga, iya, tapi kan tidak pernah ada bunganya masalahnya, gitu loh. Seperti inilah, orang kalau punya BPJS, kalau dia bayar, kalau terlambat kan kena denda. Dendanya itu bunga, itu dihitung bunga. Sama dengan PBB. PBB itu kalau kita nggak bayar sekarang kena denda, itu dendanya dihitung bunga. Maksudnya gini loh, kurang terlambat 1 bulan bayarnya dendanya sekian, itu dihitung bunga gitu. Jadi kayak kalau uang ini dimasukkan ke rekening dalam 1 bulan muncul uang sekian gitu loh. Nah caranya biar bebas dari itu, ya bayarlah tepat waktu sehingga tidak kena bunga gitu loh. Caranya begitu. Nah kemarin dulu kan waktu BPJS awal-awal dulu kan banyak pembahasan itu ada dendanya haram karena gitu. Loh iya, klausulnya memang bilang begitu. Cuman kalau nggak pernah terjadi kan jadi bebas. Gitu. Kayak punya kartu kredit contoh ya, kartu kredit. Kalau Ustadz punya pendapat punya kartu kredit itu halal, boleh, asalkan itu jangan sampai muncul bunganya. Kalau dia belum lewat waktu ya, belum lewat waktu kan nggak ada dendanya kan nggak ada. Jadi dia kan ngambil barang dulu nanti bayarnya akhir bulan. Begitu belum sampai waktunya, belum tenggatnya bayar seperti adanya itu nggak ada bunganya. Tapi begitu masuk bulan berikutnya ada bunganya jadinya. Dan itu yang jadi haram. Ada lagi? Nggih. Pembatalan puasa. Oh ya. Itu ada mandat atau beda-beda pendapat perkaranya. Yang baru niat membatalkan puasa itu sudah batal. Saya kok belum pernah dengar nih baru niat membatalkan puasa ini. Kalau yang saya tahu ya kalau sudah dilaksanakan niat itu kalau niat buruk kan tidak diganti, tidak dosa kan ya. Bahkan niat buruk terus nggak jadi, sengaja dibatalkan kan dapat pahala ini. Kalau baru niat saja sudah batal kok saya belum pernah dapat. Mungkin nanti kapan diberitahukan siapa yang berpendapat gitu terus dalilnya apa gitu loh ya. Barangkali. Ada lagi? Baik, ini kita lanjutkan ya Solihin atau ganti tafsir? Saya tanya ini. Ini udah baru dibaca ayatnya, belum masuk ke hadisnya. Gimana, Bapak-bapak? Karena kita punya jam sampai jam 12 ya kan? Nah iya. Tinggal ini ganti tafsir atau tetap kayak Solihin gitu aja. Siapa yang mau jadi juru bicara silahkan. Nggak usah di voting toh. Tafsir juga nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa. Ini maksudnya saya cuma tanya saja kok. Dua-duanya sudah saya siapkan ini. Sudah baik. Kita pindah ke tafsir ya berarti ya. Tafsirnya kemarin. Silahkan kalau barangkali dia mau ke pola dulu karena sudah 1 jam barangkali silahkan.